Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan lagi materi SPSS kita. Untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan transform ya. Yang akan kita gunakan adalah compute variable, kemudian record into different variable. Selain melakukan compute variable dan record, kita juga akan melakukan analisis untuk menganalisis kenormalan data yang kita miliki. Seperti itu ya. Kita mulai satu-satu, dimulai dengan yaitu melakukan compute variable. Nah, compute variable ini bisa digunakan untuk menghitung variabel. Misalnya kita punya data, di sini kita punya data yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu data berat badan dan tinggi badan. Dan kita ingin menghitung IMT-nya. Nah, kita akan masukkan rumus untuk IMT tersebut tanpa harus menghitung di luar, seperti itu. Jadi, kita akan menghitung manual dengan membuat variabel langsung. Ya, nah itu kita bisa menggunakan compute. Nah, minta tolong diperhatikan baik-baik bagaimana cara melakukan analisisnya. Pertama, kita compute variabel. Ya, kemudian kita menuliskan di sini target variabel. Kita menuliskan variabel baru yang akan kita buat, yaitu namanya IMT. Oke, nah untuk mendapatkan IMT ini tentu saja harus menggunakan rumus. Nah, kita ingat rumus untuk menghitung IMT adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Ya, maka kita harus memasukkan rumusnya dengan benar, jangan sampai nanti kita salah menghitung IMT-nya seperti itu ya. Pertama kita masukkan berat badan. Ya, kita pindahkan ke samping, kemudian kita bagi, oke, kemudian kita pakai dalam kurung, tinggi badan, kita masukkan, dibagi 100. Nah, ini kan tinggi badan dalam meter kuadrat, dikuadratkan, ya. Nah, ini kita beri tanda bintang. Kemudian kita kasih kata angka 2. Kemudian kita oke. Nah, nanti di sini ada tulisan execute. Kemudian kita kembali ke data kita, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Data IMT-nya sudah tercompute nih. Hasil perhitungannya. Jadi, untuk menghitung IMT tidak harus lagi adik-adik sekalian menghitung secara manual. Bisa langsung menggunakan tadi transform, kemudian compute variable. Ya, seperti itu. Dengan memasukkan rumus yang benar. Oke, itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan record. Ya, misalnya saya sudah punya ini data IMT misalnya ya. Saya punya data IMT. Nah, sekarang saya ingin mengkategorikan IMT-nya menjadi status baik atau status gizi normal, status gizi lebih, dan status gizi kurang misalnya ya. Nah, maka kita bisa membuat variabel yang baru, misalnya seperti itu, dengan mengkategorikan data IMT ini, seperti itu ya. Nah, perlu diingat untuk mengkategorikan maka kita harus tahu dulu pembaginya dulu. Jadi kita harus membaginya dulu ya. Misalnya kita akan membagi menjadi 3 kategori ya. Gizi normal ya, itu IMT-nya antara 18,5 sampai dengan 23,9. Kemudian gizi kurang ya, kurang dari 18,5, dan gizi lebih sama dengan lebih dari 23,9 ya. Untuk gizi lebih di sini maksudnya overweight ya. Nah, ini dulu pembaginya seperti ini ya. Untuk pembagian gizi untuk pengkategoriannya seperti ini. Oke. Nah, kita step by step diperhatikan bagaimana cara melakukan recordnya. Oke. Masih sama seperti tadi, kita klik transform,
Kemudian ada di sini ada dua pilihan, ada record into same variable dan record into different variable. Kalau kita menggunakan record into same variable, maka variabel yang kita rubah nanti akan hilang. Oke, maka kita pilih yang record into different variable supaya data aslinya tidak hilang. Karena kita akan mengkategorikan IMT supaya data IMT hitungannya tadi tidak hilang, maka kita pilih yang into different variable. Kalau kita pilih yang into same variable, maka nanti data IMT-nya yang dalam bentuk scale atau dalam bentuk data angka akan hilang seperti itu ya. Karena kita tidak mau datanya hilang, maka yang kita klik adalah record into different variable ya, diklik. Oke. Kemudian kita pilih IMT ya, kita masukkan ke dalam sini, ke dalam boxnya. Nah, karena kita akan membuat variabel baru, maka kita harus memberikan nama. Karena kita akan mengkategorikan IMT, maka kita beri nama kategori IMT. Oke, di labelnya kita tuliskan kategori IMT. Oke, nah setelah seperti ini, jangan lupa diklik change. Oke, nah nanti dia akan di sini muncul kategori IMT. Tadi awalnya dia bentuknya tanda tanya. Kalau kita sudah klik change, maka dia akan muncul kategori IMT. Oke. Nah, dari sini belum selesai. Selanjutnya kita mengklik old and new value. Oke. Nah, old and new value ini digunakan untuk mengkategorikan data kita tadi, ya. Karena kita akan mengkategorikan variabel baru, ya. Dasarnya adalah tadi. Dasarnya adalah ini. Gizi normal 18,5 sampai 23,9, gizi kurang dari 18, gizi lebih dari 23,9. Oke. Nah, selanjutnya karena kita akan buat variabel baru, maka kita ingat, kita akan mengkategorikannya, mengkode ini tadi ya. Ini sekalian kita kode. Ini kodenya 1. Kemudian gizi kurang kodenya 2, dan untuk yang gizi lebih kodenya 3. Oke, value-nya 1, 2, dan 3. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini ada range ya. Di sini ada range. Range itu berarti antara tadi misalnya 18,5 sampai 23,9, kemudian lowest ya, kurang dari atau lebih rendah dari, dan range true highest ya. Kalau highest berarti dia lebih besar dari, seperti itu. Nah, kita tadi punya 3 value. Nah, yang value yang pertama kita tuliskan di sini. Kemudian yang tadi pertama itu kan antara 18,5 sampai 23,9. Nah, maka kita tuliskan di sini ya, diklik di range. Kemudian masukkan angkanya 18,5 sampai 23,9. Oke. Nah, kalau sudah dituliskan seperti ini, kemudian kita tuliskan 8. Ya, kita klik 8. Kemudian kita tulis yang kedua. Tadi yang kedua kurang dari 18,5. Ingat, kalau kita sudah menuliskan 18,5, maka kita sudah tidak bisa menggunakan angka 18,5 lagi. Ya. Nah, karena tadi dia kurang dari, maka tentu lebih rendah dari kan, maka kita kliknya yang lowest. Nah, ini diklik. Kemudian kita tuliskan 18, karena tadi 18,5 sudah dipakai, maka kita tidak bisa menggunakan 18,5. Yang kita bisa masukkan adalah 18,4. Oke, 18,4. Kemudian kita 8. Nah, yang terakhir lebih dari, value yang ketiga adalah lebih dari 23,9. Nah, ini kita klik ya, highest ya, true highest. Karena tadi sama, karena 23,9 sudah tadi di variabel antara, maka di sini kita masukkan 24,0. Seperti ini, kemudian kita 8. Ya, nah kalau sudah seperti ini, old and new value-nya sudah dimasukkan, kemudian kita klik continue. Oke, nah kalau sudah, kemudian kita klik OK.
Oke, nah nanti di sini akan terlihat sudah di-execute. Nah, kita kemudian lihat di data view-nya kita, data variabelnya kita. Nah, ini dia sudah mengkategorikan dirinya. Oke, sudah mengkategorikan dirinya. Ya, nah ini kan masih dalam bentuk angka. Maka kita ke data view untuk di value label. Ingat, kita punya di sini di variable view itu ada satu yang namanya value. Karena tadi ini dia dalam bentuk kategorik, maka kita harus value. Oke, value-nya yang tadi, yang ini. 1, 2, 3, gizi normal, gizi kurang, gizi lebih. Oke. Nah, kita kembali ke sini. 1, gizi normal. Kemudian kita add. 2, gizi kurang. Kemudian kita add, yang ketiga, gizi lebih. Kita add, kemudian di OK. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di data view-nya kita. Nah, datanya, dia sudah terkategorik. Nah, kalau adik-adik sekalian ingin melihat datanya yang dalam bentuk angka, maka yang diklik adalah yang ini nih. Ya, ini bisa diklik, value label, ini kalau diklik, nanti dia akan dalam bentuk angka semua. Oke, tapi kalau kita ingin melihatnya dalam bentuk kategorinya, maka kita kalau diklik, maka dia akan muncul kategorinya. Seperti itu. Ya, ini cara melakukan record yang tadi. Nah, yang terakhir yang ingin saya ajarkan adalah bagaimana mau melihat apakah datanya kita, tadi contohnya misalnya IMT, apakah data IMT ini berdistribusi normal atau tidak? Maka yang kita gunakan adalah, cara melakukan analisisnya adalah, diklik Analyze, oke. Kemudian di Descriptive Statistic, kita pilih Explore, oke. Ya, kemudian kita pilih data yang mau kita uji kenormalannya. Kita pilih data IMT, ya. Misalnya kita pilih data IMT, kemudian kita masukkan di Dependent List. Oke, kemudian kita lihat di plot di statistik. Oke, jangan diapa-apain, kemudian di continue aja. Kemudian di plot. Nah, pada saat di plot ini, yang kita klik adalah normality plot with test. Ini diklik, kemudian di continue. Oke, nah, yang lain dibiarkan saja. Ya, nah kemudian di sini ada display both. Nanti dia akan muncul statistik dan plot. Ya, kalau both. Tapi kalau misalnya kita mau menunjukkan statistik aja, maka statistik yang diklik. Ya, atau kita mau mengklik yang plot saja misalnya. Oke, tapi untuk sekarang kita mengkliknya yang both. Ya, nanti kalian bisa lihat di PowerPoint yang sudah dibagikan bagaimana cara membaca hasil uji kenormalannya. Nah, kalau sudah di both seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu hasil inputnya di data outputnya. Ya, nah kemudian nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, yang mana yang kita lihat, kita bisa melihat test of normality dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov, ya. Tapi biasanya ini Kolmogorov-Smirnov dia akan lebih efektif apabila digunakan untuk data yang jumlahnya lebih dari 50. Ya, kalau misalnya datanya kurang dari 50, sebaiknya kita membacanya yang Shapiro-Wilk. Oke, nah data dianggap berdistribusi normal apabila sign-nya, ya, signature-nya lebih dari 0,05 atau P-nya, ya, P-value-nya lebih dari 0,05. Nah, karena di sini sign-nya lebih dari 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data IMT ini berdistribusi normal. Selain dari data statistik seperti ini, ya, bisa juga dilihat dari data sebarannya, ya, normal plot, scatter plotnya. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Kalau misalnya datanya sebarannya mendekati garis yang ada di tengah, ya, itu bisa dikatakan datanya normal. Ya, nah, demikian penjelasan saya mengenai 3 analisis data, mulai dari compute, kemudian transform, dan analisis kenormalan data. Semoga bermanfaat. Silakan lakukan silakan lakukan transformasi data untuk data-data yang belum ditransform, dan lakukan uji normalitas untuk data-data yang bentuknya numerik. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.